dunia kita, kalau ingin diberikan oleh Allah, ya, baik urusan makannya, baik urusan masalah sandangnya, baik urusan masalah papannya, apapun yang kita butuhkan dalam dunia, maka sifat Allah yang mewujudkannya disebut dengan Rahman. Ya, Rahman. Baik. Kalau itu sudah bisa kita dapatkan, maka Masya Allah, ya kita ambil logikanya. Yang punya rezeki Allah, yang punya kemudahan Allah, yang punya fasilitas Allah. Ya. Saya sering rewel mengatakan, kenapa sih ada manusia yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan untuk berebut yang sedikit, yang Allah punya yang banyak tidak diminta. Ya. Yang paling cerdas itu kan sederhana, yang punya rezeki Allah, kenapa tidak kita dekati Allah? Ya. Yang punya solusi Allah, kenapa tidak minta kepada Allah? Ya. Karena itu orang cerdas ketika akan memohon sesuatu supaya mudah didapatkan, dia akan sertakan Allah. Ya. Dia sertakan Allah dalam pekerjaannya, dia sertakan Allah dalam aktivitasnya. Ya. Jadi kalau orang menyertakan Allah itu mustahil, akan sulit itu mustahil, pasti mudah. Ya. Pasti mudah. Ya. Saya kasih perbandingan begini. Ini urusan dunia dulu ya, yang para ikhwan dulu. Saya tanya, rizki itu adanya di mana? Di langit atau di bumi? Tahu dari mana? Quran surah 51 ayat 22. Kita usahakan dari Al-Quran, ya, Al-Quran, kemudian Sunnah. Kalau kita temukan dari situ, itu yang terbaik. Ya, sebelum mencari yang lain. Bismillah. Quran surah 51 ayat 22. Ini teori tentang rezeki ya. Kita lihat misalnya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Kata Allah, dan di langit rezeki Anda sudah disiapkan, ditetapkan, ya, dan tidak akan tertukar. Di langit rezeki kita sudah disiapkan, dituliskan, tidak akan tertukar. Ya. Jadi mohon maaf kalau Allah sudah kasih statement tidak akan tertukar, jadi tidak ada kerjaan mengambil rezeki orang. Ya. Jangan pernah mengharapkan rezeki orang lain, apalagi mengambilnya, itu tidak ada kerjaan. Karena rezeki kita sudah ditetapkan. Ya. Ingat hukum pengambilan itu ya. Ingat hukum pengambilan. Kalau ada hak orang lain diambil, maka seketika terasa menyenangkan, tapi yang diambil ini satu saat akan kembali. Ya, akan kembali. Jadi kalau orang ngambil rezeki orang lain, cuma melelahkan diri saja, ngambil, ya kapan lagi akan dikembalikan? Ya, satu saat, entah besok, entah seminggu kemudian, entah sebulan kemudian, pasti akan kembali. Ya. Ini cuma melelahkan diri saja, ngambil sesuatu, berputar-putar, ujung-ujungnya balik lagi. Ya. Ini sudah, kalau sudah Allah berikan, jangan cari yang bukan milik kita. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan kata Allah pasti diberikan. Rizki kamu sudah dituliskan di langit, dijanjikan diberikan. Ya. Rizkinya di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Di bumi. Kita hidup di bumi, rizkinya di langit. Masya Allah. Kita bertanya, ya Allah, bagaimana seperti ini? Kami hidupnya di bumi, rizkinya di langit. Gimana ngambilnya? Maka Allah turunkan sifat keadilannya. Ya. Diturunkan rizkinya ke bumi, disediakan untuk kita mudah mengambilnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 29. Dijawab di Quran surah kedua ayat 29. Karena kita tinggal di bumi, maka turun ayat, saya agak cepat, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Rizki yang di langit ini kami turunkan ke bumi, maka Allah menciptakan segala hal di bumi untuk memenuhi kehidupan kita. Ya, dialah Allah yang menjadikan segala hal di bumi lakum untuk kalian. Apa saja, ya, bisa kita dapati. Ya. Pelan-pelan, rizkinya di langit diturunkan ke bumi. Bumi luas atau sempit? Luas. Baik ya. Antum tinggalnya di Kelapa Gading, tapi rezekinya turunnya di Palembang misalnya. Kan harus nyari ke sana tuh. Ya. Jangankan ke Palembang, kalau rezekinya turun di Sunter saja kita mesti bergerak. Ya. Karena itu turun perintah dari Allah, karena tidak semua rezeki yang turun itu langsung menimpa kita. Ya. Barangkali tempatnya agak harus memerlukan usaha untuk bergerak. Ya. Karena itu turun ayat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya. Kita diminta untuk berusaha untuk mengambilnya. Ya ayyuhan nasu, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silahkan kamu berusaha untuk mendapatkan rizkimu, ya,
untuk makanmu, untuk minummu, untuk segalanya, ya, dengan cara yang halal dan baik. Halal plus tayyib. Pelan-pelan. Halalan thayyiban. Perhatikan rumusnya sini. Rizki itu tidak cukup dengan diharap-harap, tapi menuntut usaha untuk meraihnya. Tapi yang menarik, bahasa Quran ketika meminta manusia mencari rizki itu membuat hukum umum universal, ya, tidak mengikat akidah. Hukumnya mesti dicari dengan halal, legal, ya. Tidak boleh mencuri, merampok dan sebagainya. Hati-hati. Karena hukumnya sifatnya umum mengikat bagi manusia, maka manusia agama apapun, kepercayaan apapun yang melanggar dua ketentuan ini pasti mendapatkan konsekuensi dari kehidupan dunianya, diproses juga. Misal, ada seorang muslim mencuri misalnya, menempuh mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, tentu akan ditempuh juga melalui hukum dunia, ya. Jadi tidak akan dibedakan, mau orang Islam mau non muslim, begitu mendapatkan mencari rezekinya dengan cara yang tidak halal, maka diluruskan juga, ya. Saya belum pernah mendengar ada polisi misalnya ketika menangkap pencuri ditanya dulu, bapak agamanya apa? Gak mungkin, ya. Oh Islam pak, oh kalau gitu gak usah ditangkap, dikasih tausiah saja. Gak bisa. Mau Islam mau non muslim, begitu salah ya sudah, proses, selesaikan, hukum umum. Yang menarik bukan itu. Kita agak percepat. Ketika ada seseorang mencari rezeki bismillah dengan imannya, ya, dengan keyakinannya, ya. Ada orang bertanya kepada Allah, ya Allah, kami minta keadilan, ya. Ada non muslim, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, masa bisa mendapat kemudahan dalam mencari rezekinya? Kami yang sholat, yang puasa, yang berhaji, yang beribadah, harusnya ada perbedaan, ya, ada kemudahan mendapatinya. Maka Allah turunkan ayat khusus yang diberikan hanya pada orang-orang yang punya iman. Quran surah kedua Al-Baqarah, ketentuan kedua, ayat 172. Pelan-pelan. Nanti silakan Anda perhatikan bagaimana cara Al-Quran mengungkapkannya. Yang di sini 168, ya ayyuhan nas, yang ini, hei manusia. Manusia sifatnya universal, bisa bagi seorang muslim atau non muslim. Tapi ketika menyebutkan di ayat 172 dirubah dari nas menjadi amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Pelan-pelan. Kalau sudah amanu berarti hanya mengikat orang yang beriman saja. Orang Islam tidak di luarnya. Sekarang lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu. Di sini ada kulu, di sini ada kulu. Tapi yang hebat, di sini mimma fil ardi halalan thayyiban, yang di sini kalimat halalnya dibuang. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan. Thayyibat. Masyaallah. Ma razaqnakum. Perhatikan pelan-pelan. Yang di sini ketika Allah meminta orang-orang beriman berusaha, bekerja, beraktivitas, disebut imannya dihilangkan halalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya dibuang. Kenapa ketika menyentuh orang-orang beriman, meminta dia bekerja, kalimat halalnya dibuang? Karena orang-orang beriman itu otomatis dengan imannya akan menuntun dia mencari yang halal. Jadi ketika dia mengucapkan bismillah dalam langkahnya, itu mustahil langkah bismillah itu melangkahkan ke tempat yang haram, itu mustahil, ya. Jadi ketika dia mengucapkan bismillah dalam pekerjaannya, itu imannya otomatis akan menuntun kepada yang halal. Jadi kalau ada orang merasa beriman bahkan mengucapkan kalimat Allah dalam pekerjaannya, tapi dia mengerjakan yang haram dalam pencariannya, ada yang salah dalam imannya, ada yang keliru. Nah sekarang perhatikan, kalau ada orang-orang mengerjakan sesuatu bismillah, 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 merasa diawasi Allah dengan maknanya, bukan hanya kalimat yang mengalir di lisannya, maka sifat Rahman Allah diturunkan pada dirinya saat di dunia. Rahman, maha pemilik segala keluasan dunia. Ma razaqnakum, lihat kalimatnya. Maka kami yang akan mudahkan dia mendapatkan rizki, bukan dia yang lelah mencarinya. Ini
ma razaqnakum, kami yang berikan, bukan kamu yang lelah untuk mencarinya. Ya. Jadi kalau kita mencoba untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterapkan dalam aktivitas kehidupan, makan bismillah, minum bismillah, merawat anak bismillah, bekerja bismillah, maka Allah akan berikan naungan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah diberikan pada orang-orang yang tidak bismillah dalam kehidupannya.